Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Dalam sekejap saja, kaki, lengan tangan, bahu, keduanya sudah mendapatkan luka sayatan pedang. Bahkan, Kelun baru saja hampir kehilangan kepalanya jika dia tidak mundur dengan langkah yang sedikit lebih lebar. Terang, serit, serit. Dalam sekejap saja, intensitas serangan pemuda itu semakin cepat. Sekarang, setiap dia menahan serangan keduanya, saat itu juga dia membalas menyerang yang sama sekali tidak bisa dihindari oleh Jisoo dan Kelun. "Jangan salahkan aku, karena kalian yang meminta ini," ucap pemuda itu, sebelum akhirnya mundur dan merubah kuda-kudanya. Jisoo dan Kelun tertegun saat melihat kuda-kuda pemuda di depan mereka ini. Keduanya saling bertatapan sebelum akhirnya mengangguk bersamaan. Saat mereka kembali menoleh pada lawan, saat itu juga lawan mereka tersebut sudah melesat dan mendekat. Tarian pedang, buk, gedebuk. Semua orang berpikir bahwa dua murid dari Sekte Pedang Angin dan Singa Emas itu akan mati. Namun, pada saat terakhir apa yang terjadi membuat mulut semua orang ternganga. Sambil menyerangkan pedangnya, pemuda yang menutupi wajahnya itu kembali bersuara. "Aku tidak akan menebas musuh yang memejamkan mata karena merasa tidak berdaya." Kelun dan Jisoo yang baru saja jatuh terlentang akibat tendangan kedua kaki dari lawan mereka itu terdiam. Namun, saat keduanya kembali berdiri, Jisoo dan Kelun baru menyadari bahwa saat ini mereka sudah tidak lagi berada di atas gelanggang. "Cukup, hei, kalian berdua, berhenti." Tiba-tiba saja 4 pengadil yang berada di keempat sisi gelanggang melompat naik dan berusaha menghentikan pertarungan antara Wang Zoling dan Hong Li. "Apa yang terjadi? Aku tidak tahu." Semua penonton sempat dibuat heran. Sebelum akhirnya mereka semua baru menyadari hanya tersisa 4 orang saja yang masih berdiri di atas gelanggang saat ini. Dia sengaja menyisakan satu dari mereka agar tetap berdiri, gumam Liang Zhu, yang terus fokus menyaksikan pertarungan pemuda yang berasal dari Sekte Dewa Seribu Pedang itu. Tidak hanya Liang Zhu saja yang menyadarinya. Namun, beberapa ketua Sekte Aliran Hitam juga sudah menyadari hal itu. Jika seperti ini, dia benar-benar berbahaya. Dia bisa mengatur siapa aja yang akan lolos pada babak selanjutnya. Gumam Chong Wei, seolah tak percaya. Ya, tidak hanya kuat, dia juga sangat cerdas. Seseorang yang memiliki kekuatan serta kecerdasan di waktu bersamaan adalah mimpi buruk bagi lawan-lawannya. Tambah Liu Chong. Sementara itu, Bing Dai dan Tian Ma masih berdiri terdiam di tempat mereka. Beberapa saat yang lalu, terbesit di kepala mereka untuk langsung melompat ke arah gelanggang menyelamatkan keduanya. Akan tetapi sekarang, mereka tidak tahu harus merasa lega atau malu, karena murid mereka kalah dengan begitu mudahnya. "Runner, kenapa sejak awal, kau begitu tertarik dengan sekte yang menamakan diri mereka itu sebagai Sekte Dewa Seribu Pedang?" tanya Lao pada Xiaoran. Beberapa saat yang lalu, saat baru saja sampai di sana, mereka sempat menyaksikan detik-detik terakhir sebelum Jisoo dan Kelun terlempar ke bawah. Xiaoran hanya menggelengkan kepalanya, sebelum akhirnya berkata, "Tidak penting apa tujuannya. Akan tetapi, aku tidak ingin melihat seseorang mempermalukan nama itu saat mereka menggunakannya," jawab Xiaoran. Sebelum akhirnya kembali berjalan ke tribun di mana melihat Chong Wei dan yang lainnya berada. "Penderma Feng, benarkah Penderma Xiao adalah putra Feng Chen?" tanya biksu muda, yang sebelumnya menyatakan dengan penuh percaya diri bahwa dia akan mempercayai apapun yang akan kedua orang itu katakan. Tanpa ragu sedikit pun, mendengar itu, lagi-lagi Feng Qiu tersenyum, sambil menggelengkan kepala, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi setelahnya. "Ya, dia memang putranya." "Tidak mungkin," jawab Jiang. Saat itu juga, pertandingan pada babak pertama dari 4 babak yang direncanakan berakhir dramatis.
Di antara semua peserta dari babak itu, tidak ada yang berhasil menjatuhkan lawan-lawannya. Kecuali satu orang saja, yang tidak melakukan apapun sebelumnya. Namun hanya dengan 2 jurus saja, dia langsung berhasil menyelesaikan babak itu seorang diri. Seperti sudah direncanakannya, peserta yang begitu misterius dari sekte yang namanya menarik perhatian semua orang itu. Membuat hanya 4 orang saja tersisa, termasuk dirinya. Master, sapa orang-orang itu, saat Xiaoran baru saja datang menghampiri mereka. Xiaoran hanya menganggukkan kepala, sambil mencari tempat duduk untuk dirinya sendiri. Ciyuer, Ciyuer. Semua orang langsung terdiam, begitu mendengar suara seorang gadis berteriak-teriak dengan penuh semangat dari arah di mana keluarga kekaisaran berada. Dan benar saja, suara itu adalah milik Liang Mi, putri Kaisar Tang, yang kini berdiri sedikit melonjak-lonjak sambil mengangkat tinggi dan menggerakkan kedua telapak tangannya. Feng Qiu sempat tersentak saat mendengar namanya disebut. Gadis itu menoleh ke arah semua orang melihat, dan mengangkat satu tangan balas menyapa Liang Mi. Mier, sekarang, seperti digerakkan oleh sesuatu. Leher semua orang bergerak serentak ke arah suara gadis lainnya, yang menyahut panggilan putri sang kaisar tersebut. Hei, apa kalian dengar bagaimana cara kedua gadis itu saling menyapa? Ya, aku juga mendengarnya. Apa mereka berteman? Sepertinya begitu. Lalu, siapa gadis cantik itu? Aku tidak tahu, kenapa bertanya padaku. Sebenarnya, adalah hal yang sangat tidak lazim mendengar keluarga kaisar berteman dengan orang luar istana. Mengingat gadis yang disapa Putri Liang Mi berdiri di barisan peserta. Membuat orang-orang bertanya, siapa sebenarnya gadis itu? Liang Su sampai harus memegang pangkal hidungnya dan menggelengkan kepala saat melihat tingkah putrinya itu. Dia bahkan tidak bisa berkata-kata pada Liang Mi untuk segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya itu. Ayah, bolehkah aku ke tempat temanku? Tanya Liang Mi tiba-tiba. Mendengar itu, sontak membuat mata Liang Su melebar. Dengan cepat kaisar itu menggelengkan kepalanya, sebelum akhirnya berkata, tentu saja tidak, Mier, apa yang kau pikirkan? Balas Liang Su pada putrinya itu. Sontak wajah Liang Mi yang awalnya cerah, berubah muram. Dia menghentakkan satu kakinya, sebelum akhirnya kembali duduk. Namun, saat melihat Feng Qiu melambai padanya, wajahnya kembali menjadi cerah. Melihat itu, Wen Ren yang berdiri tidak jauh dari dirinya tersenyum. Sementara itu, tidak jauh dari di mana sang kaisar duduk, Hao Yu juga memperhatikan keduanya. Saat itu, acara harus terjeda untuk beberapa saat, karena prajurit-prajurit sedang membersihkan gelanggang untuk babak selanjutnya. Jenderal Wen, apa orang yang kau maksud? Dia datang bersama gadis itu. Tanya kaisar pada jenderal wanita yang berdiri di dekat putrinya tersebut. Wen Ren menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, yang mulia, dia datang bersama gadis itu. Jawabnya. Mendengar itu, Liang Su menganggukkan kepalanya. Dia tetap diam meski saat itu Wen Ren terlihat masih menunggunya untuk kembali berbicara. Tak lama, Liang Su melihat jenderal itu berbalik dan kembali bersiaga. Di saat bersamaan, dia mendengar Cao Jia, sang permaisuri bertanya. Sayang, siapa orang yang kalian bicarakan? Liang Su hanya menarik nafas dalam. Sebelum akhirnya melepaskannya dengan sedikit kasar. Dia menoleh pada Cao Jia, lalu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan siapa-siapa. Aku hanya bertanya siapa yang mewakili sekte gadis yang ditemui Mier. Jenderal Wen mengatakan padaku bahwa orang itu masih sangat-sangat muda. Setidaknya, umurnya sama dengan Mier. Ucapnya menjelaskan. Mendengar itu, Cao Jia mengangguk mengerti. Dia melemparkan pandangannya pada tribun di mana gadis yang tadi berada. Baiklah, pagi menjelang siang ini, akan ada 2 babak. Sementara itu, siang menjelang sore hari, 2 babak lainnya akan berlangsung. Sekarang, untuk nama-nama yang kupanggil, silahkan maju dan naik ke atas gelanggang.
Perhatian semua orang kembali teralihkan saat prajurit yang berbicara dengan menggunakan tenaga dalam itu mengumumkan bahwa babak selanjutnya akan segera dimulai. "Jadi, begitu?" tanya Xiaoran saat mendengar Bing Dai menjelaskan perubahan aturan pada kompetisi ini. "Ya, ini sangat tidak adil bagi kita, sebaiknya minta Nona Feng lebih berhati-hati. Musuh sama sekali tidak peduli bahwa ini hanyalah sebuah kompetisi," tambah Tian Ma. Guru Lao, Senior Lao. Lao baru saja datang mendekat. Biksu dari kuil 5 jari itu hanya mengangguk membalas sapaan mereka. "Senior Lao, aku melihatmu dari tempat penyelenggara. Apa kau membatalkan keikutsertaan muridmu yang satunya itu?" tanya Chong Wei, yang melihat Lao berjalan bersama Jiang di depan tribun sebelumnya. Lao menggelengkan kepala dan berkata, "Justru aku ingin memastikan pada mereka bahwa Jiang siap untuk babak selanjutnya," balasnya. Saat mendengar Lao mengatakan itu, sontak mereka semua melihat lagi pada Jiang. Saat itu, mereka langsung mencoba merasakan aura tenaga dalam yang mengalir di jaringan meridian biksu muda itu. "Bagaimana bisa?" gumam Tian Ma saat menyadari tenaga dalam Jiang mengalir dengan sangat stabil. "Bukankah kau mengatakan pada kami bahwa..." Mendengar itu, Lao tersenyum sambil menunjuk Xiaoran yang menatap entah kemana. "Bukankah kalian memanggilnya sebagai master? Kenapa kalian masih terkejut dengan hal ini?" balas Lao, memotong Bing Dai. Saat itu juga mereka menoleh pada Xiaoran, yang sedang melihat jauh ke tribun di seberang mereka. Selain terus memandang pemuda itu, tidak ada suara apapun yang keluar dari mulut keempatnya. "Ya, bagaimanapun, aku dan Chong Wei sudah merasakan langsung kehebatannya. Jadi, sebaiknya mulai saat ini, kita membiasakan diri," ucap Liu Chong pada mereka. "Ya, dan sebaiknya kita tidak membesarkan tentang hal ini. Aku takut sekte aliran hitam mendengarnya. Hidupnya akan berada dalam bahaya jika mereka mengetahuinya," ucap Lao, mengingatkan mereka. Saat itu, mereka semua menganggukkan kepala tanda mengerti. Bagi pihak aliran putih yang tidak segan-segan untuk saling membantu, keberadaan seorang alkemis di salah satu sekte di kubu mereka merupakan sebuah keberuntungan yang sangat besar. Mengingat usianya yang masih begitu muda, menurut mereka, jika Xiaoran tetap bertahan hidup dan terus berkembang, bukan tidak mungkin masa depan kultivator-kultivator aliran putih di masa mendatang akan begitu cerah. Apalagi, mereka melihat pemuda itu sangat mudah untuk memberikan pertolongan. Saat ini saja, mereka sudah merasakan keberuntungan itu. Keberadaan dan keselamatan Xiaoran secara tidak sadar menjadi prioritas utama mereka saat ini. Bersamaan dengan itu, beberapa peserta yang namanya sudah dipanggil untuk mengikuti babak kedua ini, sudah mulai maju dan naik ke atas gelanggang. Kali ini, hampir semua orang mengernyitkan kening mereka. Karena saat itu mereka menyadari belum ada satupun nama murid dari sekte aliran putih yang dipanggil untuk maju. "Hei, apa mereka memasukkan seluruh murid sekte aliran hitam pada babak ini?" tanya Chong Wei heran. "Senior Lao, aku tidak mengerti apa yang ada di kepala Liang Zhu saat ini. Tapi, yang jelas kita semua tahu bahwa dia bukanlah orang yang bodoh, bukan?" tambah Bing Dai, tak kalah herannya. Apa yang dikatakan Bing Dai langsung mendapat anggukan setuju dari Lao. Sebagai seorang kaisar, Liang Zhu bukanlah orang bodoh. Tidak mungkin dia tidak menyadari seberapa berbahayanya apa yang sedang dia lakukannya saat ini. Namun, sampai sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyimpulkan dengan pasti apa sebenarnya yang direncanakan oleh Kaisar Negeri Tang itu. Lao ingin menanggapinya, namun saat ini, tiba-tiba saja suara penonton menjadi sangat heboh. "Sial, apa-apaan itu? Apa mereka akan menjadikan babak kedua ini sebagai babak hiburan? Aku tak bisa mempercayai hal ini." Lao dan Bing Dai yang tidak begitu menyimak, tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun, saat mereka ingin bertanya, tiba-tiba saja Xiaoran bersuara. "Ciuer, maju dan kalahkan mereka semua."
Saat itu juga mata Lao dan Bing Dai terbelalak. Hal yang sudah sedikit terlambat mereka lakukan. Mendengar Xiaoran mengatakan itu, Feng Qiu berdiri, lalu berbalik. Gadis itu tersenyum sambil menangkupkan telapak tangan pada kepalanya, lalu menunduk memberi hormat pada ketua sektenya itu. Baiklah, akan kucoba. Setelah mengatakan itu, Feng Qiu berbalik dan mulai berjalan menuju tangga. Tep, tep, tep. Saat berjalan, semua mata di sana melihat padanya. Feng Qiu naik ke atas gelanggang, di mana di sisi lain tempat dia berdiri sekarang. Berbaris belasan murid-murid yang keseluruhannya berasal dari sekte aliran hitam. Sial, ini tidak masuk akal, umpat Tian Ma. Ini tidak hanya tidak masuk akal saja, tapi ini benar-benar gila. Saat itu, mereka langsung berbalik dan menatap pada Xiaoran. Runner, demi apapun, tolong batalkan ini sekarang juga, ucap Lao. Master, perintahkan Nona Feng untuk segera mundur dari pertandingan ini. Xiaoran harus memundurkan kepalanya sedikit, karena merasa orang-orang tua itu terlalu dekat dengannya. Dia mengernyitkan keningnya karena heran. Pemuda itu menatap mereka semua bergantian, sebelum akhirnya kembali bersuara. Apa kalian meremehkannya? Balas Xiaoran, aku bisa memastikan, kalau Ciyuer bisa mengalahkan mereka. Lanjutnya, mencoba menjelaskan pada orang-orang tersebut. Saat itu, mereka semua ingin kembali berbicara. Namun, sebuah suara gadis yang berteriak-teriak dari tempat di mana kaisar berada, mengalihkan perhatian mereka. Ciyuer, kalahkan orang-orang itu, aku mendukungmu. Di antara semua orang di seluruh tempat acara itu, selain Xiaoran, hanya satu orang saja yang terlihat begitu yakin bahwa Feng Qiu bisa melakukannya. Ciyuer, kau dengar, aku mendukungmu, jadi, berjuanglah. Teriak Liang Mi, semakin keras. Tidak ada yang mengharapkan ini sebelumnya. Namun, hal ini benar-benar terjadi. Bahkan, Liang Su yang menggagas kompetisi menjadi 4 babak ini, terlihat sedikit kesal. Cendekiawan Hong, apa maksudmu dengan menyusun nama-nama peserta menjadi seperti ini? Tanya sang kaisar, tanpa menyembunyikan kekesalannya sedikit pun. Saat itu juga Hong Ming berdiri, sambil menatap Kang Xiong. Yang mulia, aku hanya menyampaikan ini pada mereka. Tapi, yang menyusun nama-nama peserta adalah cendekiawan Kang. Jawab Hong Ming, gugup. Mendengar namanya disebut, saat itu juga Kang Xiong langsung berdiri dan berbalik. Yang mulia, aku rasa terjadi kesalahan saat aku menaruh nama-nama peserta. Izinkan aku untuk memperbaikinya, ucap pria itu, sambil menaruh kedua tangannya yang saling bertangkup di atas kepala. Apa kau ingin mempermalukanku, karena telah membiarkan orang ceroboh seperti kalian yang menangani acara sebesar ini? Balas Liang Su geram. Kedua cendekiawan itu tidak bisa menjawab kaisar itu. Karena jelas, ini memang kesalahan yang sama sekali tidak mereka sengaja. Ayah, Ciyuer akan mengalahkan mereka semua, ucap Liang Mi tiba-tiba. Wenren yang berdiri tidak jauh dari sang putri kaisar, sebenarnya juga merasa cemas. Jika saja saat ini dia tidak sedang bertugas, jenderal wanita itu mungkin akan mendatangi Xiaoran dan meminta pemuda itu agar menyuruh Feng Qiu untuk mundur saat ini juga. Nier ini, Liang Su tidak bisa melanjutkan kata-katanya, karena saat itu memang tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya. Baiklah, jika kau mengatakan itu, aku harap anu benar, Nier, ucap Liang Su setelahnya, pasrah. Saat itu, Liang Mi tidak lagi menanggapi ayahnya. Sang putri langsung berbalik, kembali menatap ke gelanggang. Ciyuer, jangan biarkan mereka meremehkanmu. Tunjukkan kekuatanmu yang sesungguhnya, teriak Liang Mi, sekali lagi. Sebenarnya, putri sang kaisar tersebut sama sekali tidak tahu bahaya seperti apa yang sedang dihadapi teman pertama dan satu-satunya itu. Bahkan, saat ini semua orang merasa bahwa Liang Mi seperti mendorong satu-satunya gadis yang berdiri di gelanggang tersebut pada kematiannya. Yang mulia, biarkan aku menghentikan ini. Liang Su menoleh pada Hao Yu yang berdiri di dekatnya.
Kaisar negeri Tang itu menarik nafas panjang, sebelum akhirnya melepas dengan kasar. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, "Jenderal Hao, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Sebaiknya, tutup mata dan telinga saja sampai babak ini selesai." Hao Yu tidak mengangguk untuk menanggapinya. Tapi, Jenderal besar itu berbalik menatap Feng Qiu yang tampak berdiri menatap belasan laki-laki muda yang berdiri menghadapnya. "Sial, ini benar-benar penghinaan," umpat Mujin, kesal. Kali ini, apa yang dikatakan oleh pemimpin paviliun Gurun Selatan itu, mendapatkan anggukan setuju hampir dari semua orang yang mendengarnya. Bahkan, Furao sendiri juga menganggukkan kepalanya karena merasa sama kesalnya. "Kita memang kultivator aliran hitam dan tidak akan segan-segan melakukan apapun untuk mencapai tujuan. Tapi, meletakkan satu orang gadis untuk menghadapi belasan murid-murid kita, aku bahkan tidak bisa memikirkan apa yang ada di kepala tiga cendekiawan bodoh itu," seru Furao, sambil menatap pada arah di mana Hong Ming dan cendekiawan lainnya berada. "Ini benar-benar memalukan. Aku sama sekali tidak ingin melihat lelucon ini. Aku tidak datang jauh-jauh ke sini untuk melihat seorang gadis menjadi bulan-bulanan belasan kultivator muda." Beberapa cemoohan mulai bergemuruh di seluruh tribun. Sepertinya, kesalahan yang secara tidak disengaja oleh Kang Xiong dan bawahannya itu berdampak begitu buruk bagi kompetisi ini. Terlebih, saat ini wajah Liang Zhu sudah memerah menahan malu. "Apa lagi yang kalian tunggu, brengsek? Apa kalian ingin membuatku duduk menahan malu lebih lama lagi?" teriak Liang Zhu pada semua orang di sana. Kang Xiong terperanjat saat mendengar suara Liang Zhu yang terlihat begitu murka. Sementara itu, di saat bersamaan air mulai sedikit membasahi pakaian dalam Hong Ming di antara kedua pangkal paha pria tua itu. Sudah sangat lama sekali mereka tidak mendengar kaisar membentak mereka. Saat ini, mereka merasa terlalu tua untuk menerimanya. "Cepat mulai saja," seru Hong Ming pada Kang Xiong, yang belum terlihat akan melakukan apapun. Kang Xiong langsung mengangguk pada prajurit yang sedang menunggunya memberi tanda. Setelah itu, prajurit itu berbalik dan mengedarkan pandangannya pada 4 pengadil yang berada di setiap sisi gelanggang. Saat dia sudah yakin keempatnya siap, dia pun mengangguk-anggukkan kepalanya, memberi tanda. "Raner, masih belum terlambat untuk..." Lao tidak sempat menyelesaikan kata-katanya, karena saat itu juga dia dan yang lainnya sudah mendengar satu pengadil mengeluarkan suara. "Kalian sudah tahu aturannya. Sekarang, mulai." Mendengar itu, suara gemuruh dari tribun penonton kembali terdengar. Suasana kompetisi seperti sedang di luar kendali semua orang. "Hei, cepat selesaikan dan kembali ke sini," seru Mujin pada murid-murid sekte aliran hitam, yang tampak belum melakukan apapun setelah pengadil memberi tanda bahwa babak kedua ini sudah dimulai beberapa saat yang lalu. Feng Qiu mengernyitkan keningnya, karena melihat lawannya tampak ragu. Namun, tak lama dia melihat satu orang dari lawannya mulai maju mendekat. Menyadari lawannya tidak mencabut pedangnya, Feng Qiu berpikir bahwa pemuda yang maju mendekat itu adalah kultivator yang menggunakan teknik pukulan atau tendangan. Untuk berjaga-jaga, Feng Qiu langsung memasang kuda-kuda. Akan tetapi, hal selanjutnya membuat gadis itu benar-benar dibuat heran. "Nona, berada di atas gelanggang ini untuk melawan kami, adalah hal terbodoh yang bisa dilakukan oleh seorang gadis, apalagi gadis itu secantik dirimu. Jadi, sebaiknya menyerah dan turunlah. Demi kebaikanmu, tinggalkan gelanggang ini." Mendengar itu, Feng Qiu langsung kembali berdiri tegak dan mengedarkan pandangannya ke seluruh tribun. Saat itu juga, gadis tersebut bisa merasakan bahwa semua orang yang menyaksikan ini sedang meremehkannya. Tentu saja hal tersebut membuat hatinya kesal. Tapi, gadis itu tak berhenti di sana. Feng Qiu masih mengedarkan pandangannya ke sekeliling, hingga akhirnya tatapan gadis itu berhenti pada Xiaoran. "Kak!" Satu anggukan dari Xiaoran, seolah memotong apa yang akan digunakan gadis tersebut. Dan bersamaan dengan itu pula, di sela-sela cemoohan penonton itu,
sekali lagi dia mendengar Liang Mi terus meneriakkan namanya. Ciyuer, Ciyuer, jangan biarkan orang-orang bodoh itu meremehkanmu. Ciyuer, kau dengar aku. Ciyuer, kalahkan mereka semua. Gadis itu langsung berbalik dan kembali menatap pada satu orang yang tadi bicara lalu pada belasan lainnya yang berada di belakang yang sedang tersenyum meremehkannya. Saat itu juga, Feng Qiu tahu apa yang harus dia lakukan. Kalian telah meremehkan orang yang salah. Liang Su kembali menoleh pada Hao Yu yang dia yakin baru saja menggumamkan sesuatu. Namun, di saat bersamaan dia melihat jenderal besar itu sedang tersenyum menatap ke arah gelanggang. Jenderal Hao, apa kau? Liang Su tidak jadi menyelesaikan kata-katanya, karena saat itu Hao Yu mengangkat sedikit dagu seolah sedang menunjuk jauh ke gelanggang sana. Cepat Liang Su kembali berbalik, dan menatap langsung ke arah gadis yang berdiri di tengah gelanggang tersebut. Hahaha, kalian lihat. Aku rasa gadis ini sudah putus asa, ucap pemuda yang berdiri di depan, sambil sedikit berbalik pada yang lainnya. Saat itu, dia melihat Feng Qiu merentangkan kedua tangannya dengan sedikit mendongakkan kepala sambil memejamkan matanya. Aku sudah memperingatkan untuk menghentikan pertarungan ini. Tapi, sepertinya kalian telah salah memahami satu hal. Hao Yu sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Memutuskan untuk mengambil tindakan. Jenderal Hao, apa yang kau lakukan? Tanya Liang Zu, saat melihat Hao Yu maju beberapa langkah, sambil bergumam dan mengangkat tangannya ke atas. Bukan keselamatan gadis itu yang aku pikirkan, tapi... Saat Hao Yu sedang mengatakan itu, di bawah sana, mata Feng Qiu kembali terbuka. Keselamatan kalianlah yang aku cemaskan. Tepat setelah jenderal besar itu menyelesaikan kata-katanya, sebuah segel tak kasat mata mulai terbentuk dengan sangat cepat, tepat di atas gelanggang, hingga menyelubungi seluruh tempat itu. Apa itu tadi? Cahaya. Kau juga melihatnya. Dari mana datangnya? Meski tidak begitu yakin dengan apa yang baru saja mereka lihat. Namun, beberapa saat yang lalu, semua orang sempat melihat tubuh Feng Qiu terlihat berpendar berwarna biru. Sekarang, mereka melihat Feng Qiu sudah menekuk satu kakinya ke depan dan menjulurkan satu lainnya ke belakang. Gadis itu mengangkat satu telapak tangan menghadap ke depan, sedangkan satu kepalan dia tarik ke belakang. Hahaha, apa yang kau lakukan Nona? Itu tidak akan. Slash, swoosh. Pemuda itu tidak bisa menyelesaikan kata-katanya, karena saat itu, dia maupun yang lainnya yang berdiri di belakangnya, merasa udara di atas gelanggang itu tiba-tiba saja menghilang. Ciat, Watau, sempat tidak mengerti dengan apa yang sedang dilakukan gadis itu beberapa saat yang lalu, namun saat Feng Qiu mulai berteriak, mata semua orang langsung terbelalak. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, energi Qi yang ada di seluruh gelanggang itu terhisap langsung ke dalam tubuh gadis itu, hingga dengan kecepatan yang sama pula, tenaga dalam yang sangat besar keluar dari dantiannya dan mengalir melewati meridian, menuju titik-titik cakra pada kepalan tangan gadis tersebut. Kalian telah membuat marah, pewaris Sang Dewi Bunga, dasar brengsek. Umpat Hao Yu di dalam hati, bersamaan dengan saat Feng Qiu menarik telapak tangannya ke belakang, dan melesatkan kepalan tangannya itu ke arah lawannya. Slash, swoosh, dengan tenaga dalam yang menyertainya. Kepalan tangan itu melesat hingga mengeluarkan suara yang sangat keras. Kraak, tidak perlu memiliki ilmu bela diri yang tinggi, namun semua orang bisa melihat saat kepalan tangan itu berhenti, udara di depannya langsung retak. Sesaat setelahnya, terjadilah apa yang ditakutkan oleh Jenderal Besar Kekaisaran Tang itu. Duar, jeder. Dentuman dari ledakan itu terdengar sedikit teredam di dalam segel tak kasat mata yang dibuat Hao Yu untuk menutupi gelanggang tersebut. Anehnya, setelah suara ledakan itu terjadi, tidak ada satupun yang berubah di atas gelanggang tersebut. Murid-murid dari Sekte Aliran Hitam masih berdiri, meski mereka tidak terlihat bergerak sama sekali. Nguung, suara dengungan yang begitu memekakkan tiba-tiba saja mulai membuat gatal telinga semua orang,
sebelum akhirnya mereka harus menutup kedua telinga karena dengungan itu semakin keras. Para kultivator harus memusatkan sedikit tenaga dalam mereka agar suara itu tidak merusak pendengaran mereka. Braang! Semua orang kembali terperanjat, karena saat dengungan itu berhenti, segel yang dibuat Hao Yu tadi baru saja hancur. Sus! Tidak hanya sampai di sana saja, tepat setelah segel itu pecah. Dan seperti badai, angin kencang yang seolah tertahan oleh segel tadi menyeruak ke segala penjuru gelanggang tersebut. Penghancur gunung, meski sama dengan milik Xiaoran. Namun saat mengajarkan teknik ini pada gadis itu, pemuda tersebut sedikit mengubah dan menyesuaikannya dengan cara kerja tubuh Feng Qiu. Itu karena gadis tersebut memiliki sumber kekuatan yang berbeda dengannya, sehingga teknik pukulan yang dilepas Feng Qiu memiliki dampak yang berbeda pula. Karena terlahir spesial dengan dantian besar dan juga kuat, tubuh gadis itu bisa menyerap energi Qi dalam jumlah besar, lalu memproses energi itu dengan sangat cepat. Saat energi itu berubah menjadi tenaga dalam, dantiannya, lewat meridian gadis itu mengirim tenaga dalam yang benar-benar sangat besar pada kepalan tangannya. Karena besarnya tenaga dalam yang terkonsentrasi dalam kecepatan tinggi pada kepalan gadis itu, hingga saat dia melayangkannya, pukulan Feng Qiu bisa menciptakan ruang hampa. Dan ketika pukulan itu berhenti mendadak di udara, ruang hampa itulah yang mendistorsi udara, hingga muncul suara retakan, sebelum akhirnya membuat suara ledakan. Udara yang terdistorsi itu juga menyebabkan segel yang dibuat Hao Yu bergetar sangat hebat, hingga membuatnya mengeluarkan suara mendengung keras, sebelum akhirnya pecah. Pecahnya segel itu membuat udara yang ditahannya tadi menyeruak membentuk badai yang berhembus dengan sangat kencang ke segala arah. Pada akhirnya, meski dampak yang ditimbulkannya berbeda, hasil dari kedua teknik penghancur gunung itu sama-sama bersifat sangat merusak. Badai itu hanya berlangsung sebentar saja. Namun, keheningan berlangsung jauh lebih lama. Bruk! Setengah gelanggang itu baru saja ambruk. Bersamaan dengan belasan murid-murid dari sekte aliran hitam yang sebelumnya masih berdiri, tapi sekarang sudah tidak lagi. Memang, tubuh mereka tidak hancur seperti apa yang bisa dilakukan Xiaoran. Dan itu karena, ini adalah perbedaan mendasar dari jurus penghancur gunung milik Feng Qiu. Setelah ini, tidak ada satu orang pun dari belasan murid-murid sekte aliran hitam itu yang akan bisa melanjutkan hidup mereka sebagai kultivator lagi. Kecuali, mereka bisa menemukan tabib yang sangat hebat, yang bisa memperbaiki seluruh jaringan saraf serta meridian mereka yang telah rusak, karena ikut terdistorsi bersama dengan udara, akibat benturan yang disebabkan pukulan Feng Qiu tadi. Mata semua orang menatap ke tengah gelanggang dengan nanar, sementara mulut mereka terbuka sangat lebar. Tidak banyak yang benar-benar bisa mencerna apa yang baru saja terjadi, karena saat semua ini dimulai, tak banyak yang benar-benar memperhatikannya. "Mier, kau melihatnya!" teriak Feng Qiu, saat dirinya sudah berbalik dan melihat Liang Mi yang masih berdiri menghadap padanya dari atas sana. "Mier!" Liang Mi mengerjapkan matanya beberapa kali, karena mendengar suara Feng Qiu memanggilnya. "Mier, kau dengar aku?" Wenren yang sebelumnya sama terpananya dengan semua orang, langsung menghilangkan segel yang dia buat untuk menahan badai tadi. "Mier!" Saat sekali lagi dia mendengar Feng Qiu memanggil namanya, barulah mulut kecil sang putri kaisar yang terbuka lebar itu berubah menjadi senyuman yang tak kalah lebarnya. "Ya, aku melihatnya. Tentu saja. Hahaha. Seperti dugaanku, Ciyuer, kau memang hebat. Hahaha," balas gadis itu, sambil tertawa sangat kuat. Saat ini, Liang Mi mengabaikan keterkejutannya, karena apa yang terjadi sudah di luar batas imajinasi terliarnya. Namun, karena pada akhirnya Feng Qiu yang menang, saat ini hanya hal itu saja yang dia pedulikan. Sambil meneriakkan itu, Liang Mi meloncat-loncat karena kegirangan. Sampai keduanya berinteraksi saling berteriak itu pun, semua orang masih terdiam. "Apa itu tadi?" gumam Liang Zhu,
Begitu segel berlapis yang melindungi dia dan Cao Jia istrinya, dibuka 3 jenderal lain yang membuatnya. Tidak ada apa-apa. Gadis itu hanya menghancurkan setengah gelanggang. Itu saja, balas Hao Yu, yang sudah kembali berdiri di sebelahnya. Liang Su tidak menanggapi kata-kata Hao Yu yang terdengar seperti sedang menyindirnya tersebut. Karena saat ini, dia mencoba menerima kenyataan bahwa saat ini, dia mungkin sedang melihat jenius muda terkuat di kekaisaran yang dia pimpin ini. Selain suara Feng Qiu dan Liang Mi, tidak ada yang berbicara kuat saat ini, termasuk di barisan tribun di mana kubu sekte aliran hitam berada. Karena merasa hal ini sudah terlalu lama, akhirnya Hao Yu kembali bersuara. "Cendekiawan Kang, apa kau ingin gadis itu menunggu selamanya?" Tegur Hao Yu pada Kang Xiong, yang merupakan penanggung jawab peserta acara kompetisi ini. "Kang Xiong, apalagi yang kau tunggu? Cepat umumkan!" teriak Liang Su, yang menarik paksa cendekiawan tua itu pada kesadarannya. "Pemenangnya adalah Feng Qiu, dari Sekte Bunga Musim Gugur," teriak Kang Xiong, sesaat setelah dia terloncat sebab terkejut karena teguran sang kaisar itu. Mendengar itu, Feng Qiu langsung membungkukkan tubuhnya, memberi hormat. Karena dia tahu dari tempat suara berasal, di sana ada sang kaisar duduk di atas sebuah singgasana. Ini gila, ini benar-benar gila. Wow, luar biasa, luar biasa. Barulah saat itu, beberapa penonton mulai mendapatkan kesadaran mereka kembali, dan mulai berteriak histeris. Mereka tidak menyangka akan melihat sebuah pertunjukan yang sangat mengerikan. Sekaligus mengagumkan seperti itu. Siapa sebenarnya gadis itu? Saat orang-orang mulai mencari tahu namanya, saat itu juga mereka mendengar beberapa orang mulai menyerukan nama gadis itu berulang. Feng Qiu, Feng Qiu. Jadi, itu namanya. Feng Qiu, Feng Qiu, Feng Qiu, Feng Qiu. Seruan itu diiringi tepuk tangan yang mulai bergemuruh di atas tribun yang mengelilingi gelanggang tersebut. Wajah Feng Qiu sempat memerah karena malu saat mendengarnya. Namun, gadis itu masih sempat memberikan salam hormat pada seluruh tribun, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan meninggalkan gelanggang itu. "Runner, apa sejak awal, kau sudah mengetahui bahwa Nona Feng adalah yang terkuat di antara semua jenius muda di seluruh penjuru kekaisaran ini?" tanya Lao, di saat gemuruh suara penonton menyerukan nama gadis itu. Mendengar Lao menanyakan hal tersebut sambil terus menatap ke arah gelanggang yang sudah tinggal setengah itu, Xiaoran tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak, dia bukanlah yang terkuat," jawabnya. Mendengar jawaban Xiaoran, Chong Wei yang terus menatap Feng Qiu yang terlihat sudah berjalan turun dari gelanggang, langsung bersuara. "Tidak mungkin ada yang lebih kuat. Untuk siapapun yang seusia dengannya saat ini kan? Tentu saja ada, masih ada beberapa yang kuat di tempat ini. Tapi aku jauh lebih kuat dari mereka semua," balas Xiaoran. "Master, selera bercandamu mengerikan," ucap Liu Chong sedikit berteriak, karena saat ini penonton yang berada di belakang mereka juga sudah menyerukan nama Feng Qiu. Menanggapi itu, Bing Dai dan Tian Ma menganggukkan kepala mereka bersamaan. "Ya, bercandamu benar-benar mengerikan," sambut keduanya. Seruan nama Feng Qiu itu berlangsung lama, bahkan setelah gadis itu kembali ke tribun. Hal itu baru selesai begitu Hong Ming mengumumkan bahwa babak ketiga dari 4 babak yang akan diadakan hari itu akan kembali dilanjutkan setelah siang menjelang sore hari. Perwakilan Sekte Aliran Putih memutuskan meninggalkan tribun dan akan kembali setelahnya. "Fu Rao, bawa mereka dan ikut kami." Begitu Fu Rao berbalik, orang yang mengajaknya bicara dan beberapa orang lain yang bersamanya sudah berjalan untuk meninggalkan tribun. "Hei, apa sudah diputuskan?" tanya Mujin pada Fu Rao, yang juga mendengar apa yang dikatakan orang tadi. "Aku tidak tahu, tapi sebaiknya kita ikuti saja dan bersiaplah," balas Fu Rao, sambil menatap semua ketua sekte yang ada di dekatnya. Tak lama, mereka pun mulai berjalan mengikuti orang-orang itu,
tanpa memperdulikan murid-murid mereka, yang kini terkapar tak sadarkan diri di puing-puing gelanggang yang hancur itu. "Ayah, benarkah kau akan memanggil Ciyuer ke tempat ini?" tanya Liang Mi, seperti tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Liang Su menggelengkan kepala dan berkata, "Bukan gadis itu saja, tapi pemuda yang mewakilinya juga," jawabnya. Mendengar itu, gadis tersebut sempat menghentikan langkahnya. Karena saat itu, Liang Mi sama sekali tidak mengharapkan ayahnya memanggil Xiaoran. Akan tetapi, karena dia akan bertemu lagi dengan Feng Qiu, gadis itu mengabaikan keberatannya dan kembali berjalan mengikuti sang kaisar sedikit jauh di belakangnya. "Tuan Putri, Xiaoran adalah pemuda yang baik. Kau akan menyukainya saat mengenalnya lebih dekat," ucap Wen Ren, yang kini berjalan di sebelahnya. Liang Mi menoleh pada Wen Ren, dengan alis bertaut heran. "Jenderal Wen, apa kau tidak tahu seberapa berbahayanya pemuda itu?" ucapnya, balas bertanya. Wen Ren balas menatap gadis itu dan tersenyum. "Beberapa pemuda memang akan menjadi sangat berbahaya. Apalagi pemuda seperti dirinya," jawabnya. Liang Mi sempat mengangguk setuju, karena berpikir bahwa Wen Ren juga memikirkan hal yang sama dengannya. Akan tetapi, saat Wen Ren melanjutkan kata-katanya, hal itu membuat keheranan putri kaisar itu bertambah. "Tuan Putri, aku ingatkan padamu. Sebaiknya, teruslah menjaga jarak dengannya. Aku takut, dia akan mematahkan hatimu," ucap jenderal wanita itu tiba-tiba. "Hah, mematahkan hatiku?" tanyanya heran. Wen Ren mengangguk, dan kembali berkata, "Ya, percayalah padaku. Jika itu benar-benar terjadi, maka kau akan benar-benar merasa sakit," balasnya lagi mengingatkan. Meski wajahnya tampak ragu, namun Liang Mi menganggukkan kepalanya. "Aku tidak tahu bahwa hati bisa patah. Tapi, baiklah, aku akan mengingatnya," ucap gadis itu setelahnya. "Jenderal Hao, kemana permaisuri?" tanya Liang Su pada Hao Yu, begitu mengingat istrinya itu berjalan terlebih dahulu dengan 3 jenderal lainnya, saat dia berbicara dengan Wen Ren beberapa saat yang lalu. "Yang mulia, bukankah sebelumnya dia meminta izin padamu?" balas Hao Yu, balik bertanya. Saat itu, Liang Su coba mengingatnya. Namun, keningnya langsung berkerut. "Benarkah?" Baiklah." Liang Su memang ingat saat Cao Jia mendatanginya dan mengatakan akan berjalan terlebih dahulu begitu gadis itu diumumkan sebagai pemenang. Akan tetapi, dia melupakan apa yang dikatakan istrinya tersebut saat itu. Mereka semua terus berjalan, hingga akhirnya sampai pada sebuah pintu besar dan berbelok masuk ke dalamnya. "Raner, di mana Nona Feng?" Para perwakilan sekte aliran putih berjalan bersamaan. Saat ini, mereka memilih untuk ke villa di mana sekte pedang angin yang diwakili Tian Ma menginap selama di perbukitan pinus merah ini. Lao sedikit heran, biasanya saat berjalan, Feng Qiu tidak pernah berjauhan dari pemuda ini. Jadi, karena itulah dia bertanya. "Kakek." Xiaoran tidak sempat menjawab pertanyaan Lao itu, karena saat itu juga gadis yang ditanyakan sudah berjalan menyusul mendekat. Mereka semua berhenti dan kembali menatap pada Feng Qiu. Sampai sebelum babak kedua tadi berlangsung, mereka masih menganggap gadis ini hanyalah seorang murid wanita keras kepala, yang bersikeras mengikuti kompetisi ini tanpa memikirkan resikonya. Sekarang, mereka menyadari bahwa mungkin saja sejak awal Feng Qiu sudah tahu bahwa dia bisa memenangkan kompetisi ini. Dan melihat bagaimana sikapnya saat ini, mereka semua merasa gadis itu sengaja menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. "Ciyuer, ada apa?" tanya Xiaoran saat melihat Feng Qiu menyusul mereka, setelah tadi berjalan bersama murid-murid sekte aliran putih lain di belakang sana. Feng Qiu menunduk memberi hormat, karena menyadari bahwa dia baru saja menyela pembicaraan para perwakilan sekte itu. "Mereka mengatakan bahwa mereka utusan Jenderal Wen," ucap Feng Qiu, sambil berbalik menunjuk beberapa prajurit yang kini terlihat juga datang mendekat. "Maaf, Jenderal Wen yang mengutus kami,"
dan kami sudah mencari perwakilan sekte bunga musim gugur sebelumnya. Tapi, aku tidak menemukannya. Jadi, aku sengaja menemui Mona Feng terlebih dahulu, ucap salah satu dari prajurit itu, begitu mereka sudah berhenti di depan Xiaoran dan yang lainnya. Tidak mengherankan jika prajurit itu sudah mengenal Feng Qiu, karena apa yang baru saja dilakukan gadis ini beberapa saat yang lalu. Benar-benar mengejutkan hampir semua orang, kecuali satu. Tentu saja orang yang tidak termasuk itu adalah pemuda yang kini berada di dekat mereka ini. Dan mereka tidak perlu terkejut lagi jika para prajurit ini tidak bisa menemukan perwakilan sekte bunga musim gugur, karena tidak akan ada yang menyangka bahwa pemuda yang sama adalah ketua sekte bunga musim gugur itu sendiri. Tuan prajurit, pemuda ini adalah perwakilan dari sekte bunga musim gugur. Jadi, katakan saja keperluan kalian padanya, ucap Lao pada prajurit itu. Mendengar apa yang katakan oleh biksu itu, para perwakilan sekte aliran putih lainnya mengangguk bersamaan. Mereka semua langsung bisa mengerti kenapa Lao tidak mengatakan secara langsung bahwa Xiaoran adalah ketua sekte bunga musim gugur. Karena jelas hal itu akan membuat prajurit-prajurit ini meragukan kebenarannya. Namun, tetap saja setelah mendengar apa yang dikatakan Lao, membuat mata mereka melebar. Karena untuk menjadi perwakilan sekte, setidaknya orang itu sudah menjabat sebagai tetua dari sekte itu sendiri. Tuan prajurit, kami semua ada di sini. Apalagi yang mengatakan hal itu adalah seorang biksu. Jadi, jangan meragukan kebenarannya, ucap Tianma, karena sadar prajurit ini akan mencoba memastikan lagi. Setelah menatap satu persatu para perwakilan sekte itu menganggukkan kepala mereka, prajurit itu memutuskan untuk mempercayainya saja. Baiklah, ucap prajurit itu, sebelum akhirnya melihat pada Xiaoran. Tuan muda, Jenderal Wenren, meminta kami menjemput kalian berdua, untuk menghadap Kaisar sekarang juga. Mendengar itu, Xiaoran mengernyitkan keningnya. Namun, beberapa saat kemudian, sepertinya dia bisa mengerti kenapa Kaisar sampai memanggilnya. Baiklah, kami akan ke sana, balas Xiaoran. Prajurit itu mengangguk, sebelum akhirnya berbalik. Silahkan ikut kami, Raner, ucap Lao, sambil menahan bahu Xiaoran, sebelum pemuda itu ikut melangkah. Guru Lao, ada apa? Tanya Xiaoran heran. Lao menelan ludah, sebelum mengatakan alasan kenapa dia menahannya. Raner, ingat, yang akan kau temui adalah Liang Zhu dan dia adalah kaisar negeri ini. Kau tentu ingat apa yang kami jelaskan bersama Tuan Yu saat itu kan? Ucap Lao, berhati-hati. Xiaoran tersenyum saat mendengarnya. Namun, saat itu juga dia menganggukkan kepalanya. Ya, aku mengingatnya, seseorang harus menunjukkan rasa hormat pada penguasa kan? Balasnya. Setelah mengatakan itu, Xiaoran menunduk pada semua perwakilan sekte, dan mulai melangkah diikuti Feng Qiu di sebelahnya. Melihat Lao terus memperhatikan punggung Xiaoran yang berjalan menjauh, Bing Dai yang menyadarinya merasa heran. Senior Lao, kenapa wajahmu terlihat sangat cemas? Tanya ketua sekte singa emas tersebut. Lao menghela nafas panjang, sebelum akhirnya melepasnya kasar. Dia berbalik dan mulai melangkah. Pemuda itu menolak untuk berlutut di depan kaisar. Bahkan menurutnya, justru Liang Zhu lah yang memerlukan izin darinya untuk memasuki perbukitan pinus merah ini. Tentu saja apa yang dikatakan oleh Lao membuat semua orang di sana heran. Dan tentu saja saat Lao menjelaskannya, sudah dapat ditebak reaksi terakhir yang akan ditunjukkan semua orang itu. Di sisi lain, sementara itu di saat yang bersamaan, perwakilan seluruh sekte aliran hitam sudah terlebih dahulu berkumpul. Tidak di salah satu villa di mana mereka bertempat akan tetapi di tengah hutan, cukup jauh dari puncak bukit di mana kompetisi diadakan. Furao, kenapa kita berkumpul di sini? Tanya Mujin, yang merasa sangat penasaran. Mereka harus menggunakan ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi, dan melesat secepat mungkin hanya untuk sampai di tempat ini.
Berpikir bahwa saat itu kedatangan mereka sudah ditunggu oleh seseorang, namun kenyataannya adalah merekalah yang sepertinya sedang menunggu orang lain, yang mungkin saja akan segera datang. Mujin, kenapa kau berpikir kalau aku tahu segalanya? Dengar, meski sudah lebih dahulu bergabung, aku bahkan belum pernah melihat beberapa orang yang di antara mereka ini. Jadi, mulai saat ini, lihat dan perhatikan saja. Balas Furao. Hua Hongqi dan Yuan Long juga sama penasarannya. Namun, mereka memilih diam dan mengikuti semuanya begitu saja. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Itu karena Rongkutai, orang yang mungkin jauh lebih kuat dari mereka yang juga berada di sana, melakukan hal yang sama. Aku memutuskan untuk mempercepat rencana kita. Dan aku rasa, aku tidak perlu menjelaskan alasannya, bukan? Mata mereka semua sontak langsung melebar di saat bersamaan, karena tiba-tiba saja mereka semua mendengar suara seseorang di sana. Ketua, kultivator-kultivator yang mengaku sebagai tentara naga langit itu, langsung berlutut. Sesaat setelah mendengar suara tersebut, Mujin dan yang lainnya, juga langsung melakukan hal yang sama. Itu bukan karena mereka memang berencana melakukannya. Akan tetapi, saat mereka menyadari bahwa suara itu berasal dari atas, mata mereka langsung terbelalak, hingga membuat lutut mereka terasa lemas. Tanpa suara, dan tak begitu bisa dirasakan keberadaannya sebelumnya. Akan tetapi, saat mereka melihat seseorang bisa berdiri di ujung ranting pohon kecil yang sedikit terjulur itu, langsung menjelaskan pada mereka bahwa orang yang disebut sebagai keua oleh tentara naga langit itu adalah kultivator yang sepenuhnya sudah berada di level yang berbeda dengan mereka semua. Orang yang menutupi wajahnya itu terlihat menatap Mujin dan yang lainnya. Setelah itu, dia kembali menoleh pada 3 orang yang berlutut paling dekat dengannya. Setelah semuanya selesai, kita akan segera meninggalkan kekaisaran ini. Jadi, jelaskan segala sesuatu yang perlu mereka ketahui, agar tidak ada terjadi kesalahan saat semuanya dimulai. Ucap orang itu. Lagi, kami mengerti, jawab semua tentara langit saat mendengarnya. Setelah itu, keadaan kembali hening. Saat Furao mengangkat wajah mereka, tidak ada lagi orang tadi di sana. Namun, saat mereka melihat kembali di mana tadi orang itu berdiri, mereka yakin orang tersebut hanya berdiri di atas 3 helai daun saja. Belum sempat mereka semua berdiri, satu dari 3 orang yang berada di depan langsung berbalik dan mulai berbicara. Aku akan memberitahu langkah selanjutnya. Kalian boleh bertanya saat ini. Akan tetapi, jika kalian membuat kesalahan saat kita memulainya, maka kami tidak akan segan-segan menghabisi kalian, jika hal itu memang diperlukan. Ucapnya, memulainya. Mendengar apa yang dikatakan oleh orang tersebut, para kultivator dari sekte aliran hitam itu benar-benar merasa tak berharga. Selama bertahun-tahun, mereka menjadi ancaman bagi kekaisaran ini. Namun sekarang, mereka semua merasa begitu terintimidasi hanya karena satu orang berbicara, seolah membunuh mereka adalah hal yang jauh lebih mudah dari apa yang akan mereka lakukan tidak lama lagi itu. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.